Wahai Abu Talib, keponakanmu telah mencaci Tuhan kami, mencela agama kami, dan membodoh-bodohkan akal nenek moyang kami. Kami mohon hentikan dia, atau biarkan kami yang menyelesaikannya. Ingat, engkau adalah pemimpin kami. Urusan ini kami serahkan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak kedua yang dirahmati Allah, dakwah terang-terangan telah dimulai dan kaum Quraisy yang angkuh mulai kepanasan. Otak mereka buntu, berbagai cara kasar sudah dicoba, dari serangan mental hingga fisik. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap kokoh bagai karang. Beliau tak berhenti sedetik pun menyuarakan kebenaran. Bahkan suara beliau semakin tajam. Tuhan-Tuhan berhala dikritik, tradisi leluhur digugat. Para pembesar Quraisy sadar, kekerasan fisik saja tidak cukup selama Nabi masih dilindungi oleh benteng terkuatnya bernama Abu Talib. Di tradisi Arab, melanggar perlindungan seorang kepala suku adalah aib besar. Maka strategi diubah. Mereka memilih jalur diplomasi. Jalur yang terlihat santun, padahal isinya adalah ancaman mematikan. Bagaimanakah jalannya negosiasi alot antara pembesar Quraisy dan Abu Talib? Dan apa jawaban Nabi yang membuat sejarah bergetar hingga hari ini? Simak kisahnya di episode ini. Delegasi tokoh Quraisy mendatangi Abu Talib. Mereka berkata dengan nada menekan, Wahai Abu Talib, keponakanmu telah mencaci Tuhan kami, mencela agama kami, dan membodoh-bodohkan akal nenek moyang kami. Kami mohon hentikan dia, atau biarkan kami yang menyelesaikannya. Ingat, engkau adalah pemimpin kami. Urusan ini kami serahkan kepadamu. Abu Talib, politisi ulung yang bijaksana, menolak pemerintahan itu dengan sangat halus. Mereka pun pulang dengan tangan hampa. Namun dakwah Nabi semakin hari semakin gencar. Pengikutnya semakin banyak. Kesabaran Quraisy habis. Mereka datang lagi untuk kedua kalinya. Kali ini nadanya bukan lagi permohonan, tapi ultimatum perang. Hai Abu Talib, kami sudah minta baik-baik, tapi kamu tidak indahkan. Demi Allah, kesabaran kami sudah habis. Hentikan keponakanmu sekarang juga, atau kami akan turun tangan sampai salah satu dari kami mampus. Ancaman perang saudara ini membuat Abu Talib tertekan. Ia sangat mencintai perdamaian sukunya, tapi ia juga sangat mencintai keponakannya. Dengan berat hati ia memanggil Nabi Muhammad. Wahai putra saudaraku, kata Abu Talib lirih, kaum Quraisy mengancamku. Kasihanilah dirimu dan diriku. Jangan bebankan kepadaku sesuatu yang tak sanggup aku memikulnya. Mendengar itu, hati Nabi bagai tertusuk sembilu. Beliau sadar, paman yang selama ini menjadi tamengnya kini mulai goyah. Tapi iman tidak bisa ditawar. Dengan mata berkaca-kaca, Nabi memberikan jawaban yang abadi. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah ini, niscaya aku tidak akan berhenti hingga Allah memenangkan agama ini atau aku mati dalam memperjuangkannya. Nabi bangkit lalu beranjak pergi sambil menahan tangis. Melihat punggung keponakannya menjauh, hati Abu Talib luluh. Rasa cintanya mengalahkan rasa takutnya kepada Quraisy. Ia memanggil Nabi kembali. Kemarilah nak, pergilah dan sampaikan apa yang engkau kehendaki. Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Mendengar kegagalan diplomasi kedua, Quraisy semakin kalap. Mereka datang lagi dengan tawaran ketiga. Tawaran yang sangat tidak masuk akal dan menghina akal sehat. Mereka membawa seorang pemuda bernama Umarah bin Walid. Pemuda paling tampan, paling gagah, dan paling kuat di Makkah. Mereka berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, lihat pemuda ini. Ambillah dia. Jadikan anakmu. Manfaatkan tenaganya dan warisi hartanya. Sebagai gantinya, serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Bukankah adil? Satu nyawa ditebus dengan satu nyawa? Abu Talib murka. Sungguh buruk tawaran kalian.
Kalian memberikan anak kalian untuk aku rawat dan kasih makan, sementara kalian meminta anakku untuk kalian bunuh. Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Mut'im bin Adi, salah satu tokoh Quraisy, mencoba menengahi. Mereka sudah adil padamu, Abu Thalib. Kau saja yang keras kepala. Abu Thalib membalas dengan sengit. Demi Allah, tidak adil. Kalian semua sudah bersekongkol melawanku. Silahkan lakukan apa yang akan kalian mau. Aku tidak takut. Gagal total, diplomasi buntu. Abu Thalib dan Bani Hashim resmi pasang badan melindungi Nabi. Hanya satu orang dari keluarga besar mereka yang membelot dan bergabung dengan musuh, yakni Abu Lahab. Gagal melobi Abu Thalib, Quraisy kini menghadapi masalah baru yang lebih besar, yakni musim haji. Sebentar lagi, ribuan orang dari seluruh penjuru Arab akan datang ke Makkah. Selama ini, Quraisy dikenal dengan tuan rumah yang ramah, netral, dan penjaga Ka'bah suci. Reputasi mereka dipertaruhkan. Mereka panik. Bagaimana kalau penziarah itu mendengar dakwah Muhammad? Bagaimana kalau mereka terpengaruh dan berhenti menyembah berhala? Habislah bisnis kita. Habislah kehormatan kita. Mereka takut bangsa Arab bersatu mengusir Quraisy dari Makkah, seperti sejarah masa lalu, yakni suku Khuza'ah dan Jurhum. Mereka rapat darurat. Mereka harus menciptakan narasi tunggal, sebuah stempel untuk disematkan kepada Nabi Muhammad agar orang-orang takut untuk mendekatinya. Ada yang usul, bilang saja dia dukun. Yang lain mengatakan, bilang saja dia orang gila. Ada lagi yang mengatakan, bilang saja dia penyair. Walid bin Mughirah, tokoh senior yang cerdas, yakni ayah dari Khalid bin Walid, tidak setuju dengan semua usulan itu. Walid berkata, semua tuduhan itu tidak pas. Muhammad tidak mirip dukun yang komat kamit. Muhammad juga tidak gila. Muhammad juga bukan penyair karena bahasanya beda. Walid sebenarnya penasaran. Diam-diam ia pernah mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh seorang sahabat Nabi. Saat mendengarkannya, Walid tertegun. Hatinya itu bergetar. Ia berkata jujur, demi Allah, ucapan ini manis sekali. Bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya subur. Ini bukan ucapan manusia, bukan pula ucapan jin. Ini sihir yang memukau. Walid pun pulang dengan wajah berseri-seri. Orang-orang Quraisy curiga, wah, jangan-jangan Walid sudah masuk Islam. Abu Jahal panik. Ia segera mendatangi Walid dan memprovokasinya. Hai paman, kaummu mengumpulkan harta untukmu supaya kamu tidak jadi pengikut Muhammad. Harga diri Walid terusik. Akhirnya kesombongan mengalahkan hati nuraninya. Walid bin Mughirah kembali ke kaumnya dan berkata, baiklah, julukan yang paling pas untuk Muhammad adalah penyihir. Ya, bilang saja pada semua orang dia penyihir yang bisa memisahkan suami dari istri, anak dari orang tuanya. Sahabat jejak kedua, begitulah liciknya propaganda kafir Quraisy. Mereka tahu Al-Quran itu indah. Mereka tahu Muhammad itu jujur. Tapi kesombongan dan takut kehilangan kekuasaan membuat mata hati mereka buta. Mereka sepakat menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru Arab bahwa Nabi adalah penyihir pemecah belah. Namun, apakah fitnah itu berhasil memadamkan cahaya Allah? Atau justru menjadi bumerang yang membuat orang makin penasaran dengan sosok Al-Amin? Lalu bagaimana kisah para sahabat yang disiksa secara fisik, lalu diplomasi Quraisy gagal? Kisah Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, dan para syuhada pertama, saksikan pada episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.